南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。阿弥陀佛。 Ya, selamat malam. Kita lanjutkan. Kemarin sudah tentang Maitreya, Tanah Suci Maitreya, lalu Amitabha yang sudah kita kenal dan sudah pernah dibahas. Hari ini kita akan bahas tentang Liuli Cingtu, yaitu Tanah Suci di sebelah timur. Liuli Secie. Liuli itu berarti kristal atau Laswani. Ya, Tanah Suci Laswani. Jadi kalau kita perhatikan yang terkenal ini dua sebenarnya, Tanah Suci sebelah barat sama Tanah Suci sebelah timur. Tapi Baisajya Guru Pure Land atau Tanah Suci Baisajya Guru lebih banyak dimohon atau dikenal hanya karena sakit. Orang sakit mohon penyembuhan. Kalau udah sakit mohonnya ke Baisajya Guru. Kalau udah mati lahirnya ke Amitabha. Ya. Jadi sebenarnya Tanah Sucinya ini bagaimana ya? Apakah kita bisa tekad ke Yosepo atau Liuli Secie, atau kita meninggal ke Amitabha? Karena Cingtu Paman semua rata-rata didominasi oleh Amitabha. Nianpo-nya Amitabha. Langsungnya Cile Secie Amitabha. Dan rata-rata semua orang percaya dengan Kuan Yin Pusat. Kalau selama kita adalah orang Tionghoa, ya keturunan, pasti semuanya tidak ada yang tidak kenal dengan Kuan Yin Pusat. Semuanya rata-rata Kuan Yin Pusat. Jadi Kuan Yin Pusat sudah kemana-mana. Sedangkan orang taunya Kuan Yin Pusat itu Dewi. Dewi itu masih di alam surga. Sedangkan Kuan Yin Pusat adalah pusat yang merupakan tangan kanannya dari Amitabha Buddha. Maka daripada itu banyak orang berpikir Kuan Yin Pusat bukan disifat Cile Secie yang jauhnya 10 triliun tanah Buddha, jauh banget. Tapi karena di hati setiap manusia ada Kuan Yin Pusat, maka orang lebih mudah untuk membayangkan Kuan Yin Pusat. Dan kalau Anda tahu Kuan Yin Pusat pakai kerudung ya, pakai kerudung, pakai hijab sebenarnya, pakai kerudung. Tapi di kerudungnya, di atasnya ada Buddha, dan Buddha itulah yang disebut dengan Buddha Amitabha. Karena Kuan Yin Pusat adalah tangan kanannya Buddha Amitabha. Jadi kalau mengerti ini, menyebut nama Kuan Yin Pusat pasti akan terbawa Amitabha. Orang sakit baca tapeco, nah meninggal ya otomatis ngeling, karena dia dalam setiap hidupnya melakukan Kuan Yin Paman akan terbawa ke Amitabha Sukawati Buddha pasti. Sedangkan Liuli Secie Yosepo atau Baisajya Guru Buddha, Baisajya Guru Buddha ini punya tanah suci juga, punya Pure Land juga, tapi tekadnya tidak terlalu banyak seperti Amitabha Buddha. Tekad beliau hanya 12, Amitabha 48. Nah, jadi tekad Baisajya Guru yang 12 ini juga mampu mengangkat dan menampung siapapun yang berjodoh. Intinya semua tanah Buddha terbuka buat siapapun yang mau terlahir ke sana. Masalahnya jarang yang masyhur Liuli Secie sebagai tempat tujuan terakhir setelah meninggal. Kenapa? Karena tanah suci cuma kristal Laswani, kecuali penggemar dan pencinta kristal. Orang dengan asumsi yang ini Liuli Secie, yang ini Cingtu, Amitabha punya tanah pasir dari emas, pohonnya terbuat dari permata, semuanya lebih menjanjikan. Padahal terlahir di tanah Buddha manapun, Anda bisa berkunjung ke tanah Buddha
tanpa batas. Artinya, saya lahir di Amitobo, kelahirannya di Sukawati Amitobo. Tapi kalau saya mau ke Yosefo punya tanah suci, itu tinggal lebih cepat dari kecepatan cahaya, karena kecepatan pergerakan semuanya melampaui kecepatan pikiran. Jadi kecepatan pikiran ini bisa sancen seceh, bisa mencapai tisahasi mahasasi lokadatu, bisa mencapai tata surya besar dengan cepat. Saat ini Anda bayangin rumah, nyampe nggak ke rumah? Bayangin pikirannya nyampe nggak? Coba yang udah pernah ke mana ya? Paling jauh di mana? Amerika mungkin. Pernah ada yang ke Amerika nggak? Nggak ada yang udah jadi bayangin. Cina pernah nggak? Ya. Ada yang pernah ke Cina. Nah, Anda bayangin tempat Anda pernah ke Cina. Sekarang bayangin, langsung nyampe. Masa Anda nggak pernah lihat Amerika di TV, di YouTube dan segala macam? Pernah? Anda sekarang mau kemana pun bisa lewat YouTube. Langsung nyampe nggak? Nyampe. Tapi nyampe badannya nggak? Enggak. Tapi kalau Anda sudah meninggal, badan ini kan nggak ada. Yang ada hanya bentuk-bentuk pikir. Rohnya halus, bahasanya gitu ya. Orang bilang halus. Jadi ketika pikirannya kemana, dia langsung nyampe kemana. Makanya orang lagi koma di rumah sakit, dia bisa mengunjungin anaknya di semuanya. Anaknya ada 5 misalnya, ada yang di Eropa, ada di Amerika, di Singapura segala. Itu anaknya lagi koma, dalam keadaan koma, bisa mimpi atau bisa berasa dikunjungin mamanya yang lagi di rumah sakit. Karena anaknya nggak bisa pulang. Kenapa? Karena orang yang koma, ini belum meninggal loh ya, baru koma, itu bisa kemana-mana. Apalagi setelah meninggal. Dulu saya nggak ada bukti ya. Maksudnya ini teori Buddhis. Waktu mama saya meninggal, nenek meninggal, itu lagi koma di rumah sakit. Saku saya kan orang Bandung, dia dokter. Nenek saya ini sayang dong sama anaknya dong, pasti dokter dong. Berharap pada saat terakhir ya anaknya dokter dong yang datang dong. Nah, tapi nggak tahu gimana nggak datang. Nah, sampai mama saya meninggal. Udah baru pada datang, pada ngumpul semuanya. Mama saya ditempelin, bisa nangis, terus kemudian ngomong. Dia bilang, tempelin ke dia, tempelin si emak. Lu ya, udah mau pergi kan, tapi istri lu ngomong gini semuanya, bongkar satu-satu. Anak satu-satu dibongkar semua, gini semua. Itu pada tahu, kaget semua. Karena itu kan gak ada yang tahu ya, siapa yang lapor gitu. Dan mama saya paling gak tahu apa-apa. Jadi tempelin. Nah, artinya orang lagi kesadarannya lagi kayak gitu, dia jalan-jalan kemana-mana. Dia meninggal. Makanya kita suka bingung. Kayak Bante Jutaliko punya mama juga. Dia Amerika. Tapi waktu meninggalnya itu udah pulang ke rumahnya. Kok bisa? Jadi ponakannya yang kecil memang ada indigo tuh. Ponakannya lagi tidur jam 10 sampai jam 11-an. Ya, hampir jam 12. Dia bangunin sepupunya, jangan tidur sini, ayo kita naik ke atas, ranjang atas. Kenapa? Ama pulang. Mamanya pulang. Terus mamanya bingung, kalian buat tidur berisik aja. Ama pulang. Pulang. Lagi di mana? Tuh lagi di dapur. Ngapain? Makan. Emang ama pakai baju apa? Hijau. Ya udah ini pikirkan anak kecil ya, masih kecil, ngaco lah gitu ya, ego kali ya, atau gimana. Udah tidur. Pagi-pagi ditelepon di Amerika. Maksudnya anaknya kemarin mau telepon, di sini udah tengah malam, jadinya nggak tega bangunin, nanti shock nggak bisa tidur. Jadi pagi-pagi baru kabarin, emang mau apa baju apa? Hijau. Nah, itu ajaib.
Orang meninggal mau kemana ya bisa. Maka sama ketika kita sudah terlahir di tanah suci manapun, kita ngeling kemanapun bisa. Jadi jalan-jalannya cuma dengan tik. Maka nggak penting kita lahir di mana. Yang penting kita lahir di tanah suci para Buddha. Kenapa? Kalau kita lahir di surga biasa, surga ada 26, udah betah di sono, nggak mau kemana-mana. Tekad bodhisatwanya akan luntur kecuali ke Maitreya bagian dalam, Tusita bagian dalam. Surga di agama Buddha ada 26, bukan cuma satu. Maka kalau kita yang agama Buddha udah punya surga yang komplit, ditawarin sama yang lain yang surga cuma satu, terus pindah, berarti Anda rebutan. Ya nggak? Kita punya hak pilih dan punya hak untuk menentukan mau lahir di mana. Tapi itu nggak laku 26 surga. Semua lebih milih ke tanah suci. Kenapa? Karena di tanah suci ada garansi Anda bisa terlahir di sana tidak jatuh kembali. Kalau lahir di surga, karma buruknya, karma baiknya habis, tinggal sisa karma buruk jatuh. Lahir di bawah, karma buruknya habis, naik. Tapi kalau udah jatuh, susah banget naiknya. Kalau ada neraka ada banyak. Ada neraka besar, neraka sedang, neraka kecil. Keluar dari neraka kecil ke neraka sedang. Keluar dari neraka besar yang paling dalam ya. Keluar dari neraka besar, masuk neraka sedang. Keluar dari neraka sedang banyak tuh. Mungkin jalan-jalan dulu kita. Terus naik lagi ke neraka kecil. Neraka kecil lebih banyak lagi. Yakin bisa keluar dari neraka. Oh tenang su, saya ada di Cangwang Pusa. Tiap cit gue kita sembahyang di Cangwang Pusa baca sutranya. Iya, tapi kalau Anda ketemu sama di Cangwang Pusa, kalau enggak, terus kalau pada saat di neraka Anda ingat nama di Cangwang Pusa, Anda bisa melafal mantranya, nggak apa-apa. Kalau enggak, nggak ketemu. Kalau keluarga Anda ada yang bacain sutra di Cangwang Pusa, masih bisa. Kalau enggak ketemu. Kalau keluarganya juga bacanya asal-asalan, nggak pakai hati, ya nggak dapet. Jadi susah ya keluar dari neraka. Keluar dari neraka, udah nyebrang ke sini-sini, udah pakai ambil fasilitas banyak, amnesti, abolisi, gerasi, ya kan, minta di diskon, karena kebaikannya banyak, oke di diskon. Lahir lagi jadi setan. Setan banyak kali masih jenisnya. Ada satu jenis setan aja bisa lahir 500 kali sebagai setan yang sama. Belum setan yang miskin, setan yang gembel, dibully. Makanya orang Tiongkok beruntung. Karena apa? Nggak ada setan yang miskin. Dia hari dibakari selama meninggal. Bakari terus, ya kan? Gak putus kan? Begitu. Buat nyogok sini, nyogok sana. Karena mental orang Tiongkok kan nyogok. Sampai meninggal juga nyogok. Orang ada yang ngimpi bapak saya meninggal bawa koper. Woi. Tapi benar kan? Iya. Yang kita miliki itulah jasa kebajikan kita sendiri dari hasil berdana. Orang bakarin kimchua, inchua itu simbol. Karena dulu kalau mau dapat ketan emas dan ketan perak itu berdana ke wihara, dikasih lah. Makanya ada ketelenteng juga, taruh celengin dikasih hiu sama kertas kimchua. Nah itu dana dulu baru dapat. Kalau sekarang langsung beli aja ke toko, beres. Tapi lupa hakikatnya berdana. Ini kita bisa kirim dari kebajikan yang kita lakukan selama ini, limpahan jasa. Jadi itu simbol pelimpahan jasa dari perbuatan baik kita. Yang berdana berbuat baik, nolong orang, kemanapun itu kita limpahkan jasa, simbol. Jadi Liuli Sece adanya di mana? Timur. Ada orang bilang begini, anekdot ya, lelucon. Jadi bapaknya meninggal, tolong dong paket semuanya sampai beres. Ya kan ceritanya orang hujan ya. Ada hitungannya,
ada hitungannya. Jadi paket segini berapa? Selesai sampai sembahyang, biksunya berapa, harganya segini. Terus anaknya bilang, diskon dong, diskon. Ya, ditawar. Ah, mau ditawar? Oh ya udah, boleh, bisa. Udah baca tadinya tuh Amitabha diganti. Wang Sheng Tung Fang Liu Li Se Jie Yao Se Fo. Wang Sheng Tung Fang Liu Li Se Jie. Kok ke Tung Fang? Kan pesannya ke barang, ke Sifang. Ya kan di diskon. Ini anekdot doang cerita ya. Kan di diskon. Oh ya udah, bayar. Udah, begitu bayar lagi penuh ya. Ya udah, Sifang Cile Secik. Terus dia anaknya ngimpiin. Dulu dia bikin repot. Udah ke Sifang, ke Tungfang lagi, ke Sifang lagi. Ini cerita ya segar. Jadi artinya ya padahal sama aja, mau ke Tungfang, mau ke Sifang, tapi kan konsep orang berbeda. Karena aliran Sukawati Amitabha lebih terkenal. Nah, Xiao Zai Yan Shou Yao Shi Fo adalah Buddha yang berumur panjang dan yang bisa memotong segala macam karma buruk. Namanya ada Xiao Zai Yan Shou Yao Shi Fo, ya kan? Xiao Zai itu yang buat siang katanya begitu. Jadi kalau sakit lah, kalau apa, pada bacanya Yao Shi Fo. Dikenal sebagai Buddha pengobatan Vaisya Raja Lazuarti atau Buddha pengobatan Lazuarti. Dikatakan Raja Pengobatan. Terus memiliki 12 tekad. Ya, terus kemudian dia adanya tanah sucinya di sebelah timur. Nah, dikatakan di sini Tai Wang Fo. Tai Wang Fo itu adalah semua pengobat, raja pengobatan. Dan semua Buddha pasti disebut Yawang Fo. Semua Buddha, termasuk Buddha Sakyamuni, disebut sebagai guru pengobatan. Semua Buddha disebutnya Yawang Fo. Karena semua Buddha punya kemampuan menyembuhkan. Dan semua umat sedang sakit. Kita semua sakit. Maka Dharma adalah obat. Obat untuk menyembuhkan penyakit. Gitu. Tapi kalau nggak kelihatan geser bangkunya. Nah, itu daripada begini menglentang. Ya. Jadi sebenarnya semua orang itu, semua Buddha obat. Tapi Yao Shi Fo lebih punya kekuatan tekad. Dan semua tabib-tabib, semua dokter apa segala macam, mana ada yang dokter di sini? Ada dokter. Ya harusnya kaliannya meninggalnya ya ke Tungfang. Makanya ada klinik Tungfang. Ketawa ngerti dia. Klinik yang di bagian timur, ya. Nah jadinya ini adalah Buddha pengobatan di sana. Nah terus kemudian Yao Shi Fo punya pendamping. Kalau Amitabha pendamping tangan kanannya adalah Avalokitesvara, tangan kirinya Mahastama Kuan Yin dan Tassetse Pusat. Kalau Yao Shi Fo atau bahasanya Guru Buddha disebutnya Re Kuang Pusa sama Ye Kuang Pusa. Re Kuang Pusa adalah Bodhisattva matahari, Ye Kuang Pusa adalah Bodhisattva bulan. Jadinya lihat dia megangnya sama, yang satu megang Re berarti matahari, yang satu megang Ye berarti bulan. Jadi romantis banget deh di sono karena ada sinar matahari dan sinar bulan. Ya, itu bodhisattvanya sama dan punya 12 tajam cin, 12 jenderal. 12 jenderal Vaisya Guru Buddha inilah yang disebut 12 jenderal penjaga Shio. Itu juga cocokologi, cocokologi, dicocok-cocokin. Jadi Shio mana, jenderalnya apa, Shio apa, jenderalnya apa. Nah itu jenderalnya punya topi atau megang sesuatu, pasti ada binatangnya. Nah itu simbol pelindung Shio. Nah jadi ini supaya orang Pai Yao Shi Fo, dan kalau sakit dia harus lihat
lahirnya tahun berapa, sionya apa, berhubungan dengan jenderalnya siapa, begitu. Terus Yosefo dalam satu kehidupan ini mereka disebut sebagai bodhisattva awal. Dalam satu kehidupan mereka dua-duanya langsung lahir jadi bodhisattva awal. Terus karena bertekad untuk melindungi semua orang dan terlahir di Liuli Lazuardi Tanah Pure Land dengan usia yang sangat amat panjang. Dan kemudian pada saat itu Yosefo melihat dua orang asistennya Amitabha, yaitu Kuan Yin Pusa dan Tasetsu Pusa. Terus kemudian berkata kepada Wansu Seri Pusa, Manjushri Bodhisattva, Kuan Yin, Tasetsu, Pao Tan Hua Pusa, Wu Jin I Pusa, Yao Wang Pusa, Yao Shang Pusa, Mila Deng Pata Pusa, Wei Citai Zi. Nah, ini artinya apa? Di sini dikatakan dua bodhisattva tadi enggak seperti bodhisattva yang terkenal lain yang udah Pati Pusa. Bodhisattva yang lain itu udah bodhisattva tingkat ke-8. Rekwang Pusa sama Yekong Pusa itu baru masuk ke dalam Pucu Pusa. Pucu itu baru Teng Pusa. Sedangkan Manjushri, Kuan Yin, Tasetsu, Mila, Yawang Pusa, Pao Tan Hua Pusa, Yao Jin I Pusa, Pusa dan Mila Pusa itu sudah termasuk 8 bodhisattva besar. Tetapi tidak membuat Rekwang Pusa dan Yekong Pusa kecil. Ngerti nggak? Dia tidak seperti tingkatannya seperti bodhisattva yang lain. Nah, tetapi karena dididik oleh Vaisakya Guru Buddha, maka Yawang Pusa pada saat itu Yao Sefo Jaiko Chi Sishing Pusa Tao Se. Ketika waktu Yao Sefo belum menjadi Buddha, berarti masih menjadi bodhisattva, sering memiliki 12 tekad besar. Terus kemudian menolong semua makhluk yang tertindas dan menderita kesakitan. Kemudian memiliki akar kebaikan yang cukup. Terus bisa membawa semuanya menuju pencerahan. Chengju Fotao bisa masuk ke dalam jalan kebudahan. Inilah 12 tekadnya. Nah, selama beliau menjadi bodhisattva sudah memiliki hubungan yang baik dengan Rekwang Pusa dan Yekwang Pusa, begitu. Ya, silakan. Ini banyak yang mau merit ya. Karena saya kalau udah mau kelas rame biasanya pasangan merit ya. Waduh, yuk udah pada punya pasangan, pada mau merit semua. Ya, kita lanjut ya. Jadi semangat nih kalau banyak nggak makan ya. Yang pertama tekadnya adalah Ren Rufo, semua orang seperti Buddha. Kenapa tekad ini penting? Ren Rufo, semua orang seperti Buddha. Masih nggak kita pengen jahatin orang? Kenapa kamu sakit? Kenapa kamu kena black magic? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Karena kita tidak melihat orang lain seperti Buddha. Tidak ada kungcingsin, tidak ada penghormatan, tidak ada juga menghormati orang lain sebagai orang, bahkan sebagai Buddha. Jadi dengan mengerti ini, Ren Rufo, semua orang seperti Buddha. Kita tidak pernah akan mencelakakan orang lain atau makhluk lain, bahkan kita tidak mungkin dicelakakan juga oleh orang lain. Maka syarat pertama terbebas dari penderitaan. Lihatlah kebudahan bibit Buddha yang ada dalam setiap makhluk. Ini emang susah ya, karena kalau semua orang Buddha atau seperti Buddha bijaksana banget ya, tapi yang di depan kita nyebelin banget ya, yang depan kita kayak pengen ditampol ya, gitu ya. Maka ada mata yang tertutup, bahwa semua orang termasuk penjahat sekalipun dia punya jiwa Buddha. Kalau dia terbuka, maka dia kan jadi Buddha. Kan itu logikanya ya.
Nah, terus kedua, Cengcu Shiye. Ini buat orang yang malas-malas, buat orang yang punya tekad, buat orang yang setengah-setengah dalam hal apa. Ketika disadarkan oleh Yao Sefo bahwa Cengcu Shiye, kita ini harus sukses. Sukses dalam pekerjaan, sukses dalam apa yang dibebani, apa yang diberikan, pekerjaan rumah tangga maupun pekerjaan apa, itu semua harus diselesaikan. Namanya Cengcu Shiye. Kalau sebagai pelajar, ranking bagus, berprestasi. Kalau sebagai pekerja, kejar prestasi. Kalau sebagai bos, kejar target, kejar makin ekspansi, makin besar. Jadi sebenarnya kita semua harus dituntut untuk sukses. Kenapa harus sukses? Karena kalau sukses baru bisa nolong orang lain. Kalau nggak sukses, boleh ya, main cian, nggak punya duit, gimana mau bantu orang? Nggak bisa. Gimana mau nyokong? Nggak bisa. Maka umat Buddha nggak boleh malas. Banyak tuh dia perbandingan negara-negara yang Buddhis. Kita bandingkan negara-negara yang Buddhis. Ada negara yang nganjurin meditasi terus. Umat-umatnya semua meditasi terus. Pagi kewihara, siang kewihara, sore kewihara, kerjanya kapan? Tetangga jam 4 pagi udah buka toko, kita jam 4 pagi masih meditasi. Sampai jam 8, jam 6 dana makanan, jam 7 lanjut meditasi sampai jam 8 baru buka toko, udah ketinggalan 4 jam. Terus jam 11 tutup toko, kewihara lagi dana makanan, misalnya begitu. Mengganggu nggak bisnis pola? Terus mereka lebih senang ikut retret seminggu, sebulan dan segalanya. Bagus nggak? Bagus. Semua ini adalah menuju jalan pencerahan. Tetapi keduniawinya udah berkurang. Sedangkan mereka berumah tangga. Jadi kalau mau fokus ke anti duniawi, bukan anti duniawi. Kalau mau fokus kepada jalur spiritual, jangan tanggung-tanggung. Ya kamu jangan tanggung-tanggung. Lanjut. Gitu. Lanjutkan. Setiap hari Anda melatih diri. Tapi kalau mau ke duniawi, ya harus seimbang. Waktunya kerja, waktunya berprestasi, waktunya pelatihan diri. Anda bisa ambil libur kok untuk pelatihan diri. Anda bisa ambil cuma Sabtu Minggu untuk meditasi atau dana makanan atau apa. Nah ini harus digunakan kerja sana. Banyak negara-negara yang terbelakang. Terus kalau semua cowoknya pada jadi anggota sangga, karena negara tertentu ceweknya tidak diakui, ke biksuninya nggak diakui. Jadi cuma boleh sayalai dan sayalai atau negara ini ya mereka atau selajar ini ya mereka kayak umat biasa, boleh masak, boleh ke pasar, boleh apa. Jadi lebih ke arah kerja bagian rumah tangga. Jadi cowok-cowok semuanya jadi biku semua. Terus stok cewek kemana tuh? Ya kan? Gak ada pasangannya dong. Nah akhirnya pada pindah ke dengan yang lain. Akhirnya penurunan umat Buddha terjadi. Di sini kita harus lihat keseimbangan. Untuk negara berkembang, negara maju juga harus lihat keseimbangan. Jadi sehingga kita belajar Dharma itu tidak ada beban. Belajar Dharma adalah bagaimana menggunakan Dharma dalam kehidupan aplikasi. Meditasi harus, karena meditasi membuat kita lebih tenang, membuat kita menjadi lebih waspada, awareness, tetapi tidak melulu. Ada waktu-waktunya. Anda mau capailah dalam retreat berapa hari, capai. Dan selebihnya jadikan kebiasaan. Pagi hari, malam hari, cukup. Selebihnya kejar usaha Anda. Jadi Cengcu Shiye penting. Jangan sampai kita terlalu ke kanan, lupa sama pekerjaan kita. Kita sebagai ayah harus ngebiayain anak-anak. Kita juga sebagai orang tua
ayah orang tua ya. Ya harus ngebiayain anak-anak, harus punya target, punya orang tua juga, ada tanggungan. Dia tetap harus cari uang, ya. Nah, yang ketiga, sesencucu. Berapa kali dalam kelahiran ini kita harus merasa puas. Nah, terus yang keempat, ancu tacer, punya keyakinan di dalam jalan Mahayana. Kenapa punya keyakinan dalam jalan Mahayana? Bukan menarik semuanya untuk jadi Mahayana. Yang dimaksud dengan tacer adalah tekad bodhisatwanya, jiwanya, semangatnya untuk menolong orang lain, menolong makhluk lain. Kalau kita nggak punya semangat Mahayana, maka kita tidak akan peduli sama orang lain, hanya peduli pada diri sendiri. Jadi sekarang di Thailand, di mana-mana banyak banget bante-bante, biku-biku yang lebih bodhisattva dari kita, Mahayana. Karena Tatsen dan Xiaochen itu bukan penunjukan ini nih jiwa ini Mahayana, jiwa itu Theravada, bukan. Jiwanya berapa besar? Kan di Thailand banyak banget yang buat sosial kemasyarakatan, didiriin rumah sakit, didiriin panti jompo, panti weda untuk sosial, lebih banyak. Itu sudah di jalan bodhisattva. Walaupun mereka Theravada. Jadi Theravada Mahayana bukan dari jubah atau bukan dari hadiran, tapi dari jiwa kebudayaannya. Berapa banyak ada nolong orang. Kita Mahayana banyak yang tenang-tenang, baksos paling belakangan, bencana terjadi duluan, secik, bikunya sedikit, bikuninya, tapi umat awamnya gerakannya cepat. Kenapa? Itu jalan tekad mereka. Jadi terlebih dari segala macamnya, itu yang penting di mana ada bencana di situ langsung muncul. Nah, itu jiwa Mahayana. Terus yang kelima, Xie Xing Jing Jing. Dalam setiap tindakan kita selalu memiliki yang disebut dengan penjagaan moral atau sila. Dalam setiap tindakan kita selalu dijaga oleh sila. Maka pikiran, ucapan, badan akan jadi jernih atau purifikasi atau pure. Karena sila menyebut. Tidak membunuh, Anda nggak bakal usia pendek. Kalau sekarang sudah menjaga sila dengan baik, tapi masih usianya pendek karena dulunya tidak jaga sila, senang membunuh. Ada yang senang udang mabok, udangnya masih seger-seger, mau wali pakai cilok, semua wangi ya. Itu neraka loh. Nanti meninggal kita juga dicemplungin ke air panas, ke kuali panas, lalu kemudian diangkat, hidup lagi, cemplung lagi, terus begitu. Ada yang senang kan? Sabu-sabu gitu kan senang ya? Kalau yang hidup, apa yang gurita, makan gurita, hidup-hidup sampai nempel ke sini, tekor, akhirnya mati karena gurita. Beliau kan cucu, 6 indranya terjaga dengan jelas 6 indranya, clear 6 indra. Kenapa kita jarang ngomong panca indra? Panca indra biasa, 6 indra dan pikiran. Ada disebut sebagai 5 pintu, 1 jendela, 5 jendela, 1 pintu. Pikiran adalah pintunya, yang lain cuma jendelanya. Kenapa? Keluar masuknya lewat pikiran. Mata itu cuma jendela, melihat keluar. Mata juga masih ketipu. Mata masih bisa nipu, telinga juga masih bisa nipu. Kadang-kadang kita salah dengar, kadang-kadang kita salah lihat, kadang-kadang kita salah mengecap. Lagi sakit nih, lidah nggak enak, manis dibilang tawar, asin dibilang tawar, ya. Atau kadang-kadang semuanya asin banget sih, padahal orang lain enggak, karena di belakang mata kita banyak garamnya. Terus yang ke-7, uping, bahwa tidak ada sakit yang sampai bikin kita menderita. Yang ke-8, Chang Fu Xiang, benar-benar kita bertanggung jawab sebagai sosok orang besar. Chang Fu itu bukan suami ya, tapi orang besar. Chang Fu Xiang, suami yang ideal, tapi itu bukan suami, tapi orang besar. Chang Fu Xiang itu seperti apa?
Qu Qiangfuxiang, mukanya berwibawa, bagus, badannya tegak, tidak sakit, dihormati orang. Itu tanda-tanda orang besar. Yang ke-9, Qi Chu Chen Qian, pandangan benar. Udah pasti pandangannya harus benar. Nah, terus Pu Shou Wang Fa Shuo Yue, tidak menerima segala macam pemberian dari raja yang bisa menyebabkan kita terjerat di dalam urusan politik dan urusan-urusan lainnya. Karena raja kalau memberikan Anda sesuatu pasti ada pemberinya, begitu ya. Nah, itu zaman dulu. Terus in shi manju, makanan dan minuman semua tercukupi. 12. Pakaian tidak akan kekurangan. Terus juga tidak akan kena penyakit-penyakit aneh dan penyakit jiwa atau pikiran. Jadi ini adalah 12 tekad Yao Shefo. Mana ada tekad yang bilang semuanya akan terlahir di tanah suciku? Ada nggak? Nggak ada. Mana ada yang tekad siapa yang lahir di tanah suciku tidak akan jatuh ke alam bawah? Nggak ada. Jadi tekadnya 12 memang untuk menyejahterakan orang, membebaskan penyakit, membebaskan semuanya, memiliki sila pandangan benar dan akan menggiring ke jalan Buddha, udah pasti. Tetapi tidak ada tekad untuk nolong semua orang bisa mudah terlahir di Liuli Secye. Tekad 48 Amitabha lebih komplit, semuanya ada. Jadi orang berpikir, oh kesifan lebih gampang karena 10 kali nama Amitabha dikatakan dengan pikiran yang tenang dan pikiran yang konsentrasi, pasti masuk sifat. Kalau ketumpang rada susah nih. Enggak juga sebenarnya, enggak juga. Tapi karena kelihatannya budaya cuma memiliki 12 tekad, kita anggap remeh. Ya udahlah, ya Shefo cuma buat kalau lagi sakit aja, begitu. Ada beberapa master yang memang tekadnya lahir ke Liuli Secye. Master-master zaman dulu, namanya saya lupa ya. Nah, tapi kalau Mile Neyen ingat, kalau Liuli Secye ada beberapa master mau lahir di Tumpang. Dan di sini dikatakan Yose Liuli Kuang Rulai Penyuan Kung Te Ching. Itu dikatakan yang biasa kita sebut Baisaji Guru Buddha Sutra. Kalau ada orang badannya dipenuhi penyakit, matinya juga tidak tenang, tidak ada gambaran mati yang terang, dan kemudian ketika hidupnya mendekati ajal, malam-malam hati dengan kesungguhan ya, dengan kesungguhan pada saat menjelang ajal ya, hatinya mempersembahkan dan pai Liuli Kuang Rulai, Buddha pengobatan, Buddha Yao Shefo, dan membacakan sutra Yao Se Rulai Penyuan Kung Te Ching 49 kali, lalu kemudian dia akan mencapai 49 level, mencapai 49 level. Bing Kau Sisi Cutian 49 tingkat ya, sampai di 49 hari akan memiliki pancawarna, 5 warna menerangi tubuhnya. Nah, dan kemudian ketika nafasnya berhenti, Yao Shefo dengan kekuatan tekadnya yang ajaib, maka semua bisa memiliki jodoh dan akan terselesaikan semua masalahnya. Terlahirlah di satu Secye yang sama, yaitu Liuli Kuang Secye. Tapi kalau mau lahir lagi di Sopo Secye di dunia ini, Yao Shefo akan antar. Jadi tadi yang baca kalau udah lagi sekarat, lagi koma, baca itu Yao Shefo namanya, infonya, terus kemudian baca sutranya, dan kemudian kalau mau meninggal itu akan diantar ke Liuli Secye. Tapi kalau orang yang mau lahir lagi di Sopo Secye, Yao Shefo antarin lagi jadi manusia. Nah, atau mau lahir ke Amitabha, Yao Shefo antarin. Tuh, hebat ya. Bukan Yao Shefo-nya sih yang antarin, capek banget. Dengan tekadnya yang antar mah ya asisten daya-daya dan segala macam banyak. Tapi artinya janjinya Yao Shefo, siapapun
kalau menyebut namanya Baja Sutranya pasti akan diantar kemanapun dia akan lahir. Liu Li Qing Tu Te Qing Guang, kondisinya seperti apa nih? Ren Sheng Feng Fu, Emin Sheng Feng Fu, rakyatnya makmur yang terlahir di sana. Yao Serulai kata-kata baik saya guru di tanah suci kristalnya. Cheng Qing Bu Bi Yao Yu, tidak akan men-men tidak akan penyakit Yo Ichen. Apa Yo Ichen ya? Enggak sedih, bete, kesel, gak bakalan. Di sono gak bakal ada yang membuat kita menjadi tegang, panas, terus takut, cemas, gak ada. Masyarakatnya semua mau apapun terpenuhi. Di sana semuanya ada kekayaan yang disebut dengan emas dan perak, juga ada kekayaannya emas dan perak juga ada di sana. Tapi keindahannya bagaimana? Keindahannya lebih indah dari istana raja dan lengkap semuanya. Masyarakatnya, bajunya, makanannya semua terpenuhi. Mau apapun bisa didapati. Yosel Liu Qing Tu Te Chung Seng, semua makhluk yang ada di sana karena mendekati Yosefo, sangat dekat dengan Yosefo, mengetahui jalan bagaimana melatih Fupao, bagaimana melatih karma baik, bagaimana melatih hoki, di situ diajarin. Jadi mereka betul-betul memiliki fude, kebaikan dan jasa kebaikan yang sangat besar. Fude, inyuan yang luar biasa, sunli. Jadi kalau lahir di Liuli, kita dikasih hoki gede dan segala macam, itu pasti akan lancar ya, semuanya. Kenapa bisa begitu? Karena tekadnya Yosefo adalah menolong mereka miskin, menolong mereka yang susah, menolong mereka yang sakit. Jadi makhluk-makhluk yang terlahir di Yosefo nanti akan turun untuk membantu semua makhluk yang membutuhkan, semua manusia yang membutuhkan. Ngerti nggak? Makanya mereka punya fupao, punya jasa kebajikan besar. Kalau jasa kebajikan besar ini kayak kita lagi mau ke main time zone gitu ya. Kita punya koin atau voucher, nggak tahu apa namanya. Dikasihnya koin ya, koin kan? Ya, kasih koin. Kita punya banyak koin, bisa nolong orang tukar voucher nggak? Kasih aja mereka main, bisa kan? Bisa kayak gitu. Tapi kalau bodhisattwanya nggak punya modal, ya gimana mau nolong? Nah itu perumpamaannya di sini dikatakan demikian. Jadi semua Chungsen lahir di Sukawati, di tanah suci sebelah timur, makmur supaya nolong nanti mereka bisa nolong orang-orang supaya dalam kemakmuran. Jadi udah tahu dong, kalau baca nama Pocepati bisa secidu bidu lipola saya tata, itu bukan cuma untuk sakit, tapi untuk dagang juga bisa loh, untuk makmur bisa ya, ingat tuh. Terus orang juga bilang, kalau Amit Wang Sengcow itu loh, mantannya Amitabha, itu katanya buat orang mati ya. Siapa bilang? Itu kan Pak Ice ya, jangan pantesan Cingtu Toloni. Jadi mantra darani yang untuk supaya kita lahir di Sukawati, tetapi itu untuk memotong semua karma buruk. Masa dibacanya untuk orang mati doang? Justru buat orang hidup supaya karma buruknya bisa kepotong dan bisa lahir ke Sukawati, gitu ya. Jadi itu kekuatan mantra Wang Sengcow itu buat memotong karma buruk. Kekuatan mantra baik saja buruk buat kemakmuran juga bisa selain sakit. Nah, karena kalau orang sembuh dari sakit dia bisa kerja, bisa usaha, bisa cari duit. Kalau dia sakit ngabisin duit, gitu. Terus sesuai Cingwa, sosial kemasyarakatan akan bersih. Yose Qingtu, tanah suci Yosefo, di sana semua makhluknya pasti tercerahkan, terbersihkan. Kehidupan sosial masyarakatnya sangat amat saling bantu membantu. Di sana tidak ada laki-laki dan perempuan. Jadi bukan tidak ada laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nggak ada jenis kelamin. Di sana nggak ada. Bukan bencong ya.
Tapi maksudnya semua sama, nggak tahu bentuknya kayak apa ya. Pokoknya nggak ada perbedaan laki-laki dan perempuan, nggak ada. Meyo, orang yang jelek nggak ada, orang yang jahat nggak ada, orang yang melukai boro-boro nggak ada, jelek aja nggak ada. Semuanya adalah hanya orang-orang yang baik, orang-orang yang suci, orang-orang yang luar biasa yang berkumpul. Karena itu nggak ada keluarga yang akan melarat. Meyunan ni wenti, nggak ada persoalan laki-laki dan perempuan, nggak ada percintaan, nggak ada putus cinta, nggak ada sakit hati, nggak ada. Semuanya aman. Dan nggak ada masalah rumah tangga, nggak ada. Juga nggak ada neraka, tidak ada binatang, tidak ada earthquake, sama meyo san etal. Ternyata di sebelah dia tidak ada penderitaan alam rendah. Tahu cu, semuanya di mana-mana hanya kebahagiaan dan keberuntungan. Sama sifat cile juga semuanya ada cile kebahagiaan. Tapi di sini lebih ke arah cisyang keberuntungan. Sekali lagi cisyangnya lebih kuat. Jadi mau lahir di mana? Yo. Di sana tidak ada politik, di sana tidak ada penjara, di sana tidak ada penghentian makanan atau kekurangan makanan. Masyarakatnya semuanya akan selalu terbantu, rajin, terbebas dari racun, dan tidak pernah saling menyalahkan. Tidak ada masalah-masalah politik apapun. Semuanya bisa mencapai Yao-se Liu-li Qing-tu dengan bahagia. Di sana juga tidak ada perselisihan. Kehidupan masyarakatnya tenang, semua terjamin. Shen Xin Jenkang, semua yang lahir di sana badannya akan sehat-sehat semua. Badannya terbuat dari emas, warna emas dan warna emas. Semua kehidupannya semuanya bahagia. Tidak mementingkan apapun, tidak memikirkan penderitaan apapun. Semuanya akan seperti Buddha pengobatan. Berarti di sana ada kursus pengobatan ya. Makanya Yao Fo bawahnya Yawang Pusa, bawahnya lagi Yao Shen. Yao Shen itu dewa pengobatan. Semua tabib, semua dokter, semua apa akan lahir ke sono, nanti akan jadi dewa pengobatan semuanya, ya, penyembuhan, buat. Nah, yang jelas tidak ada loba dosa dan moha. Semua orang sehat-sehat, semua bahagia dan sejahtera, melakukan banyak jasa kebajikan. Oke, itu Liuli online. Jadi kita udah bicara tentang tanah suci 3 Buddha. Yang pertama Milenayan, yaitu Maitreya sebelah dalam, itu Sita surga tingkat keempat, tapi bagian dalam. Terus Amitabha, dan sekarang udah Yosepo atau Mensanya Guru Buddha. Mau lahir kemana kita? No problem. Yang jadi masalah adalah kita shootingnya apa? Pelatihan diri kita apa? Di mana? Oh, pelatihan diri kita Amitabha, ya ada pasti ke Siva. Pelatihan diri Anda baik saja, Anda cocok dengan baik saja guru, baik saja. Maka di Tibet tidak seperti Mahayana Jumpo. Tibet enggak melulu Amitabha. Tibet semua Buddha overlap, ditawar semua Buddha. Dan ketika meninggal, kalau Anda baca buku Tibetan Book of Death, semua dibimbing, ada warna-warna, ada penampakan yang serem. Dan makanya kalau lama dance, semua patung-patung yang asura-asura som-som itu kenapa ditampilin? Kenapa harus dibikin tarian? Supaya dalam hidup ini kita udah ngeliat itu tuh nanti akan jemput kita yang serem-serem. Terus nanti kalau penampakan itu muncul pada saat kita mau meninggal, nggak takut. Jadi mengapa tantra Tibet lebih banyak seninya dengan tengkorak, dengan yaksa, mandabwa, yang serem-serem, semuanya penampakan-penampakan yang celestial gitu. Karena supaya umat-umatnya tidak takut ketika menghadapi itu. Dan ingat, Mowang sendiri akan bisa cempok.
Malah sekarang di art banyak banget kan yang patung-patung, setengahnya sini adalah raja setan, Moang, raja marah, setengah sininya adalah Buddha, ya kan? Karena seperti telapak tangan kita, kita juga setengah malaikat, setengah dewa kok. Kadang baik banget, kadang nyebelin banget, kadang jahat banget, benar? Itulah kita, ipan-ipan, setengah-setengah. Tergantung mana yang mau kita tunjukin, mana yang mau kita cultivate, mana yang mau kita latih. Kalau mau melatih yang hitam nggak usah belajar, itu gampang. Tapi mau jadi penjahat harus profesional, ya dong. Penjahat profesional. Kalau koruptor ya tangkap. Jangan korupsi 2 juta ketangkap 20 tahun. Korupsi 2 miliar 2 tahun udah bebas. Nah, jauh timpang banget. Mencuri sendal sama mencuri uang rakyat, mencuri sendal hadapinnya lama banget. Kasihan, gebukin dulu. Koruptor aman mukanya tambah gemuk. Benar. Hukum Belanda itu kayak gitu. Itu sebenarnya hukum jerah sebetulnya, supaya yang rakyat-rakyat jelata itu jangan melakukan kejahatan. Tapi nggak adil dong dengan kejahatan kakap. Itu memang hukumnya seperti itu. Tapi hukum agama yang nggak kayak gitu, lebih kejam lagi. Bukan karena kejam karena tidak berkeagamaan dan berkemanusiaan, tapi kejam karena perbuatan kita sendiri. Kalau tidak mau dapat hukuman, ya jangan melakukan pelanggaran, kan begitu. Kalau Anda melanggar, Anda melakukan kejahatan, ya konsekuensi tanggung sendiri. Tidak ada makhluk yang akan menghukum kita kecuali diri kita sendiri. Apapun yang kita perbuat pasti akan kita terima. Oke, udah jam berapa? Mbak? 47. Nah, ini udah masuk ke bab baru. Konsep sosialnya, konsep rencien cintu, konsep resin cintu, konliman cintu, konsep bagaimana membersihkan tanah suci dan segala macam. Ini mungkin panjang, nanti aja. Karena ini juga membahas tentang bagaimana menjadi tanah suci Pewangsan, tanah para Buddha, di situ dibahas. Tapi intinya sama, bagaimana untuk menjadi tanah suci. Ya kita buka pertanyaan aja. Kalau mau bertanya, dijawab. Tentang tanah suci ya, konsep tanah suci atau tentang konsep Buddha, silakan mau bertanya. Ya Michael mau nanya, tidur dia. Ya ada yang mau bertanya? Tanya kek, apa? Nggak ada, udah ngerti semua. Paham? Nah saya nanya, kalian meninggal mau kemana? Ini pertanyaan, butuh jawaban. Meninggal mau kemana? Jangan bilang terserah. Kalau terserah, pasti keseret ke bawah. Yang mau nyeret banyak banget. Gak percaya. Dulu mama saya waktu mulai dikatakan mati suri kali ya, atau bukan mati suri. Waktu sakit parah, sakit liver parah banget, sudah stadium 4 gitu. Jadi waktu tidur dia berasa masuk ke lorongnya panjang, gelap. Cuma jalan gelap, di sana ada cahaya. Selama mau menuju cahaya itu, kanan kiri banyak tangan tuh, mau narikin kaki kamu. Banyak banget tuh yang menyeret. Jadi jangan bilang terserah ya. Kalau terserah berarti nggak ada tekad, ya terserah siapa yang menyeret gitu. Kematian adalah hak segala bangsa. Ya semua orang harus mati. Tapi mau meninggal kemana? Pertanyaannya begitu. Yakin mau ke surga? Kan nggak pada yakin. Ya udah, Anda semua penghuni alam rendah. Nggak ada yang yakin gimana sih? Kalau di tetangga takut-takutin. Anda akan dibakar api neraka. Oh takut. Angkat tangannya, angkat tangan. Kalau dia mau udah, Anda mau kemana? Bodoh. Beda
banget mentalnya ya. Iya. Mau ke neraka nggak apa-apa, nanti yang uang pulsa. Jadi setan nggak apa-apa, nanti jadi itu apa si manis jembatan Ancol. Ya ampun. Ditanya mau kemana nggak ada tujuan. Bingung su, kenapa bingung? Surganya aja 26, tanah sucinya aja banyak. Karena tanah para Buddha masih ada tanah Buddha Vairocana, masih ada tanah Buddha Asobia, masih ada tanah Buddha lain. Ufangpo itu semua punya tanah suci semua. Ufangpo. Wah banyak, 5 Buddha punya tanah suci, 3 Buddha punya tanah suci. Bingung su mau kemana? Benar? Bingung apa nggak tahu? Kan umat Buddha gitu nyebelin. Nanti mau kemana? Terserah lah. Nggak ada yang mau masuk surga. Tapi jawabnya nggak pakai hati. Ya nggak bisa. Mau masuk tanah suci, mau masuk surga punya tekad. Ditekatin. Mau jadi manusia juga punya tekad. Jadi ada satu dari dulu saya dari kecil ada bante ngajarin begini. Jadi kalau Anda mau punya tekad, dikatakan setiap mau tidur itu, kalau mau jadi manusia lagi, semoga dalam kelahiran selanjutnya saya akan menjadi manusia lagi yang bisa belajar di jalan Buddha Dhamma. Ada Buddha Sasana, ada Dhamma Sasana, ada Sangha Sasana. Jangan salah ngomong. Itu harus ada tuh. Karena kalau enggak, iya betul, Anda lahir jadi manusia lagi di Afrika. Terus kesusahan makanan, terus nggak ada Buddha Dhamma, melarat, musuh lapar, perang, daerah perang termasuk dimanapun selama ada daerah perang. Nah benar, Anda dikabulkan jadi manusia lagi, tapi di tempat-tempat yang tidak ada Buddha Dhamma, ya bagaimana? Jadi harus punya tekad. Kalau mau tekad di surga, tekadin surga yang mana? Surga ada banyak, surga yang mana? Mau yang alam rahma, oh saya mau menciptakan galaksi, oh saya mau menciptakan tata surya, bisa nggak? Bisa. Semua berahma bisa menciptakan tata surya, tapi nggak bisa menciptakan manusianya. Manusianya hanya berjodoh dengan mereka, bisa ditransfer, meninggal transfer. Karena semua punya tekad. Makanya Anda mau tekad ke tanah suci Amitabha, ya harus sama Amitabha kali dulu. Ada ikatan dulu, ada kerjasama MOU. Benar. Kalau Anda nggak pernah nyebut namanya, nggak pernah baca sutranya, nggak pernah meditasi di handphone menyebut nama, ya nggak mungkin ada ikatan koneksi. Mau yang kok sama, mesti ada koneksinya dulu. Connecting people. Kalau enggak, ya nggak nyampe. Kalau ke neraka, nggak usah pakai koneksi, terbuka lebar. Jadi binatang juga ada hoki-hokian, tergantung kamu baik Anda berapa baik. Lainlah, jatuh ke dalam alam binatang, karena lahir di alam binatang karena kebodohan batin. Nah bodoh. Jadi binatang, tapi dulu jadi manusia sering perdana. Akhirnya Anda jadi anjing yang mahal banget, yang bagus, yang salonnya bagus, makannya bagus. Tuh kalau nggak guguk tuh, masuk aja kita nonton aja bayar. Kapok. Lihat tosi aja tiap hari yang Meksiko. Itu bayar. Berarti Anda lahir di keluarga yang kaya, anak jadi anjing, anak orang kaya. Anjingnya mati, grand heaven. Ada mas viral kan? Dinyancingin dulu, wah pakai kremasi, sedih banget tuh. Itu jadi anjing. Kalau jadi burung kakatua tuh burungnya para sultan, nah, mahal semuanya. Nah, terus kalau jadi binatang apa lagi? Yang pokoknya dirawat lah yang mahal-mahal. Kalau Anda pemarah, Anda membenci orang, buas, hidupnya nggak pernah suka sama orang yang ribut, jadi binatang buas, itu udah pasti. Saya kalau Anda baik, badannya gede, suka bantu orang, tapi bodoh, jadi panda, binatang.
Ya, makan mulu kerjanya gitu kan. Nah, inilah kelahiran sebagai binatang. Setan lebih parah loh. Kalau kita baca peta waktu atau kisah tentang para setan yang ditemui oleh Moggallana, karena Moggallana kan punya kesaktian yang bisa sering komunikasi sama alam peta. Ada setan yang mukanya babi. Kenapa muka kamu kayak babi? Karena waktu Buddha ceramah dia ngobrol sendiri tuh. Kalau calon-calon muka babi, kalau orang ceramah jangan ngobrol sendiri. Beneran. Bukan kata saya, kata Moggallana yang interview. Setan di interview, keren kan? Kenapa kamu kayak babi? Oh, saya suka ngomong kasar, ngomong jorok. Kenapa ada yang mulutnya kebakar? Setan mulutnya keluar api. Karena dia selalu fitnah, selalu bikin yang tidak benar, selalu dari mulutnya kata-kata kotor, kata jorok. Bukan kata jorok, kata-kata yang pedas, yang keluar api, fire, ngegas dulu kerjanya waktu masih hidup, keluar api. Kalau yang makannya kotoran, ada namanya setan yang makan kotoran, apa Upapasika peta, apa yang namanya makan kotoran, jadi dimakan manusia. Jadi zaman dulu itu kan belum ada kloset kayak sekarang yang di flash gitu kan. Zaman dulu kan cuma tanah digali doang, terus di situ itu udah setan nungguin tuh. Kalau sekarang udah nggak mungkin ada di toilet, kenapa? Baru dia bilang udah di flash, tunggu gitu. Udah kemana-mana, maka aman. Kalau zaman dulu kan mau ke kloset ke zaman yang di empang, ya kan? Di bawahnya ikan, di tengah-tengahnya makhluk setan. Itu kenapa makan kotoran? Karena mulutnya kotor. Itu udah buku. Jadi Anda nggak melatih karma dengan ucapan ini dengan baik, atau kama wacanya tidak dilatih dengan kusala kama waca, udah pasti. Terus pelit, nggak pernah mau berbagi makanan, makan sendiri, nggak mau makan bagi orang. Akhirnya semua makanan nggak bisa masuk. Bisa ada yang mulutnya kayak tuyul jarum, bisa ada yang mulutnya gede tapi makanan masuk jadi api. Ada yang bisa perutnya busuk gede, lehernya kecil. Dia perutnya nampung, makanan apapun bisa ditampung, gede perutnya, tapi nggak masuk, lehernya kecil. Tadi mulutnya kecil, ini mulutnya gede, lehernya kecil. Jadi model-model kayak gitu banyak banget setan yang kelaparan. Diklasifikasikan makanya dari berbagai macam jenis setan di bahasa Mandarin cuma satu kata karena pada dasarnya semua lapar. Ada yang lapar perutnya, ada yang lapar mulutnya, ada yang lapar matanya, ada yang lapar pikirannya. Lapar pikiran kan nggak pernah puas, lapar mulut nggak pernah puas makan, lapar mata nggak pernah puas melihat yang cantik-cantik, yang jelek-jelek, yang gatel-gatel gitu. Lapar mata, barang yang bagus-bagus, nah itu dia. Ini jadi bahasanya begitu. Oke? Nah, ambillah. Kurang 1 menit. Kurang 1 menit. Ngomong aja 1 menit lagi. Ada pertanyaan nggak? Udah lapar ya? Kayaknya demikian. Ya, oke, kalau nggak ada, kita cukupkan untuk hari ini. Dan kalau bisa sih dalam kelas jangan putus-putus, nggak nyambung. Saya mengajarnya rutin. Oh nggak apa-apa, nanti juga ada YouTube-nya. Baca YouTube belum tentu ditonton sampai habis, benar. Kalau sekarang kan duduk kepaksa sampai habis. YouTube paling ini skip, suaranya juga nggak jelas. Beli dong mic yang di sini. Masuk soalnya. Ya. Oke, thank you semuanya dan semoga bisa memberikan manfaat, kebahagiaan, dan ingat pertanyaan saya belum dijawab. Mati mau kemana? Kemana? Mana? Nggak ada yang mau di mana ya? Sifang, Tungfang, ada yang mau ke Tungfang? Ayo, ngobrol, Tungfang. Saya siapin tiketnya.
Ya, Tufang cuma 1. Sifang berapa banyak? Cuma 2. Yang lainnya kemana? Nanfang. Selatan. Belum diajarin. Ya, utara. Pevang. Gak ada yang mau. Ya udahlah, setan semua. Mati mau kemana nggak tahu. Dibilang ini penting, nggak asal nanya. Penting, Anda harus punya tujuan. Saya meninggal mau kemana? Karena punya tujuan itu, maka pelatihannya jelas. Coba nanti bentar ke sini, nanti bentar ke situ, udah mati bingung. Mau ke kanan, apa ke kiri? Bingung. Kita ini kan sering udah butuh, tahu butuh. Bingung. Kalau diantara 2 pilihan, mau si A apa si B? Si A ini ceria banget dia riang, gue nggak bakal menderita dah, nggak bakal sedih deh dia, orangnya baik tapi jelek. Yang ini cantik banget ya, tapi juteknya bujune, pelitnya amit-amit kalau ngomong pedas, tapi cantik. Bingung kan milih, benar nggak? Pasti pilihan yang ketiga, mau yang cantik, yang baik, ceria. Lo cari di mana yang sempurna? Nggak ada, akhirnya jomblo forever. Hidup itu harus milih, makanya harus ada pilihan. Jangan cos. Mau kemana meninggal? Tuh kan, nyebelin. Mau meninggal nggak tahu kemana. Ya sudahlah, pulang renungkan ya. Mana tahu Anda kelihatan gambar neraka, setan, gentayangan, jin, dedemin, asura, gitu kan. Yang cocok teman-teman ngajakin pulang balik, halo. Dan hati-hati ya, jangan sampai bunuh diri. Karena orang yang bunuh diri akan to be continue, kecenderungan akan kesana terus. Pikirannya akan diajak ke sana terus. Itu bukan karena teman-temanmu yang dulu nyemplung ngajakin kita, enggak. Tapi mungkin karena kita pernah bunuh diri. Kalau Anda pernah bunuh diri, sekarang lahirnya di manusia, maka harusnya menghargai kehidupan manusia ini, dikasih kesempatan supaya berubah. Tapi kecenderungan ke sana pasti ada. Jangan sampai kita ngerepotin gue. Mau 1000 biksu pun baca doa belum tentu bisa bantu orang bunuh diri. Kenapa? Dia hanya benci diri sendiri. Kalau benci orang lain masih gampang. Benci diri sendiri. Kita doain dia kan, doain dirinya kan, nggak senang dia. Karena Anda sudah tidak suka dan menghargai diri sendiri. Berantem sama orang lebih gampang, bunuh orang masih bisa dimaafin. Tapi bunuh diri sendiri nggak bisa. Menderita, udah pasti. Ya, sih, amin tokoh. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga jasa kebajikan ini bisa melimpah